Pak Sahal, almarhum Ki Haji Ahmad Sahal, salah seorang pendiri Pondok Modern Gontor. Ini terkait dengan peran Ustadz Sukri di dalam pengembangan pendidikan di Pondok Modern, khususnya di dalam pengkaderan yang menjadi perhatian beliau yang sangat besar. Ketika Pak Sahal wafat, kami menyertai Al-Mukarram Pak Zar Ki Haji Imam Zarkasi mengantar beliau ke makam, dan seusai pemakaman kami kembali mendampingi Kiai Haji Imam Zarkasi bersama Ustadz Darajat Kadarisman, kakak kandung dari Profesor Dr. Effendi Kadarisman, Profesor di Universitas Negeri Malang. Sesampai di depan rumah Bapak Soleh, yaitu wakif dari Baitul Sholihin, Bapak atau orang tua dari Profesor Dr. Fauzan Soleh, Pak Zar ngendiko kepada saya dan Pak Darajat waktu itu, Habib, Pak Zar sudah selesai, Pak Sahal sudah selesai. Sekarang tugas kita melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Pak Sahal. Kalimat yang pendek itu mengandung pesan yang sangat mendalam, bahkan merupakan amanat kepada kita semua, bukan saja kepada dzurriyyah dan kepada mereka yang sekarang mendapat amanah untuk memimpin Pondok Modern, tapi juga kepada segenap alumni. Sesampai di depan rumah beliau, beliau berbaik hati memberikan tempat duduk saya dengan Pak Darajat di depan rumah beliau. Dan sekali lagi Pak Zar Ki Haji Imam Zarkasi ngendiko kepada saya, Habib, Pak Sahal sudah selesai. Lihat, ini semua yang telah dilakukan oleh Pak Zar, Pak Sahal. Pak Sahal membangun pondok ini dari nol dan sekarang sudah menjadi seperti ini. Tugas kita untuk melanjutkannya. Apa yang selama ini dilakukan oleh Ustadz Ki Haji Abdullah Sukri Zarkasi sebagai pelanjut dari Trimurti dengan passion yang sangat total. Bahkan saya sering menggambarkan beliau wujud daripada ucapan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin lewat pondok. Itulah yang telah dicontohkan oleh beliau Pak Sukri, Ki Haji Abdullah Sukri Zarkasi. Beliau adalah kader utama yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, bahkan mungkin lebih baik dari yang kita harapkan. Tapi juga beliau mendidik kader-kader yang luar biasa. Inilah yang saya sangat memberikan apresiasi takdir, asma takdiri kepada Ustadz Abdullah Sukri, yaitu kepedulian beliau terhadap pengkaderan, juga terhadap perluasan wakaf, terhadap kesejahteraan keluarga, yang ini semua dilakukan dengan kesungguhan dan itu berhasil. Saya ingat tahun 90-an awal, ketika saya bersama seorang pakar tapi juga seorang tokoh cendekiawan Muslim dari Yogyakarta, yaitu Profesor Dr. Saifullah Mahyudin, bersilaturahmi kepada Ustadz Abdullah Sukri. Kemudian kami diajak oleh beliau mengendarai mobil Kijang yang beliau setir sendiri. Kami diantar ke Selaung, ke tempatnya Ustadz Maksum. Waktu itu beliau baru memulai pesantrennya, yang pesantrennya masih dari Gedek.
dan beratap ilalang, kami diperlihatkan bagaimana Kiai Sukri mendidik dan membina santri-santrinya dan kader-kadernya. Kemudian kami diantar oleh Pak Sukri ke Ngabar. Kami melihat pada waktu itu Pak Ibrahim, kami dulu menyebutnya Pak Ibrahim, Ustadz Kiai Haji Ibrahim Thayyib, pendiri dan pimpinan pesantren Ngabar. Beliau sedang membongkar gereng di dalam bahasa orang Ponorogo, yaitu rimbunan rumpun bambu. Dan Pak Ibrahim waktu itu mengatakan, Pak Sukri, alhamdulillah ini saya bongkar sendiri dan saya kerjakan sendiri. Waktu itu Pak Kiai Ibrahim hanya dengan celana panjang di bawah lutut, dengan memakai kaos, memegang cangkul dan kampak, membongkar rumpun bambu sendiri. Seorang kiai melakukan sendiri. Karena tanah itu sudah diimpikan selama bertahun-tahun, berada persis di rumah Pak Ibrahim, dan baru dapat dibeli pada hari itu. Pada saat yang sama, kami diantar oleh Pak Sukri ke tempat tokoh warok terkemuka di Ponorogo, di daerah Sumoroto, yaitu Jolego. Jolego adalah waroknya warok. Jolego adalah tokoh besar yang menjadi botoh setiap kali terjadi pemilihan lurah, bahkan pemilihan bupati. Ini mengandaikan bahwa komunikasi Pak Kiai Sukri kepada masyarakat, baik itu masyarakat santri, kiai, maupun masyarakat luas, terutama tokoh-tokoh masyarakat, komunikasi ini dijalin dengan baik. Bahkan dengan tokoh-tokoh warok yang kemudian Pak Sukri dapat membawa mereka menjadi pendukung pondok modern, bahkan menjadi dai di tengah-tengah masyarakat. Saya sangat kagum terhadap visi-visi kependidikan, bahkan peradaban. Ini dalam rapat-rapat kami di Badan Wakaf, di Dewan Nazir Wakaf di Darun Najah. Sering kami berbincang-bincang dengan Ustaz Sukri, dan beliau menyampaikan visi-visi kependidikannya. Bahkan ketika saya berbicara tentang peradaban, Pak Sukri memberikan apresiasi, bahkan kita terlibat perbincangan tentang takdib, tentang tarbiyah wa ta'lim di dalam kerangka peradaban. Tajdid fil hadarah. Inilah yang saya sangat kagumi kepada Ustaz Sukri, pandangan yang begitu panjang. Ketika kami mengundang Dr. Yusuf Qaradawi ke Jakarta, pada waktu itu awal reformasi, kebetulan Dr. Yusuf Qaradawi berada di Jeddah waktu itu, beliau menelpon saya, Al-Akh Habib Khirzin, apakah saya perlu datang ke Jakarta untuk mendorong silaturahim antar pimpinan umat Islam yang pada waktu itu sedang membangun partai. Masing-masing kelompok membangun partai. Ingin ada silaturahim di antara mereka. Saya minta pada Ustadz Sukri hadir ke Jakarta, dan waktu itu Ustadz Dr. Hidayat Nur Wahid telah bersama kami menjemput Ustadz Dr. Yusuf Qaradawi pada zaman Pak Habibie waktu itu, dan kebetulan waktu itu saya dipercaya untuk menjadi Direktur Eksekutif dari Iftihar International Islamic Forum for Science Technology and Human Resource Development Al-Muntadal Islami Al-Alami. Waktu itu diikuti oleh Profesor Dr. Muhammad Umar Zubair, mantan Rektor Islamic University, dan juga Profesor Dr. Ahmad Tatonji, beliau adalah Sekjen
dari IIIT International Institute of Islamic Thought. Kita bertemu Pak Habibie, kita ketemu tokoh-tokoh Islam di Jakarta. Ustadz Sukri memerankan peran yang sangat penting di dalam silaturahim, di dalam menjadi perekat umat pada tingkat puncak dari pimpinan-pimpinan partai. Bahkan pada presiden pada waktu itu menyertai tamu kita yaitu Dr. Yusuf Kordowi. Saya ingin mengakhiri dengan betapa concern Ustadz Sukri kepada pondok modern khususnya di dalam membina kader-kader tapi juga mengembangkan pondok lewat badan wakaf. Saya ingat ketika awal-awal badan wakaf setelah dihidupkan kembali atau dibangkitkan kembali pada awal tahun 80 atau akhir tahun 70, rapat-rapat awal beberapa kali dilakukan di Pondok Bilan, dan saya menyertai waktu itu ketuanya Ustadz Hadin Rifai dengan Pak Kiai Lukman Hakim, Ustadz Soiman, sekretarisnya Pak Mahmud waktu itu, Ustadz Abdullah Mahmud. Ustadz Sukri menunjukkan kepemimpinan beliau dan perhatian beliau sebagai orang muda waktu itu, mungkin anggota Badan Wakaf termuda mungkin, ya, selain Pak Hafid Dasuki, ya, mereka seusia. Tapi Ustadz Sukri menunjukkan kepemimpinan dan visi-visi ke depan untuk membangun modern. Dan betapa Pak Sukri ini memiliki kepribadian yang sangat teguh, sangat tegar, sangat disiplin, bahkan disiplin untuk dirinya sendiri, termasuk kemandirian. Saya ingat ketika saya menjadi guru baru pada tahun 60 akhir, ya, menjelang tahun 70 ketika Ustadz Sukri masih menjadi mahasiswa di Al-Azhar, menjelang beliau pulang dari liburan, beliau mencari tiket sendiri untuk membeli naik kereta api dari Madiun ke Jakarta. Waktu itu beli tiket pun harus ke stasiun. Saya diajak oleh Ustadz Sukri bersama Ustadz Amal Fatul Zarkasi, jadi kami bertiga. Saya lupa, mungkin naik bis atau naik apa waktu itu, ya, tahun 70 awal atau tahun 60 akhir. Jadi Ustadz Sukri membeli tiket sendiri. Kami antar berdua. Ini adalah keteladanan yang ditunjukkan oleh Ustadz Sukri, dan saya terakhir mendapat kehormatan sebelum mengakhiri, saya ingin menyampaikan penghargaan pada seluruh dzurriyyah, seluruh keluarga Ustadz Sukri, keluarga besar Kiai Haji Imam Zarkasi. Saya dipercaya untuk menyampaikan waktu itu pernikahan, menjadi wakil dari keluarga pengantin putri yang menjadi istri dari Ustadz Zul Resmi. Terima kasih atas perhatian para hadirin dan khususnya kepada Ustadz Lukman Hakim Saifuddin, kepada Ustadz Dr. Reza Azhari yang pada malam hari ini bersama-sama kami. Saya tidak tahu siapa di antara pimpinan pondok, anggota Badan Wakaf, dan para asatidz yang hadir. Saya sampaikan salam takzim. Saya juga kepada dzurriyyah, Ustadz Sukri, dzurriyyah Ustadz Kiai Imam Zarkasi, kepada dzurriyyah Trimurti kami sampaikan salam takzim, dan marilah kita doakan terus para guru-guru kita, kiai-kiai kita yang sudah mendahului. Allahumma fir lahum warhamhum wa fi wa'fu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Habib Khirzin yang sudah menyampaikan kenangan testimoni pengalaman beliau bersama Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi MA
Sebelum saya memberikan kesempatan kepada ustadz-ustadz yang lain, saya ingin menyapa sudah hadir di sini juga bersama kita ada Pak Hidayat Nur Wahid. Ahlan wa sahlan Pak Hidayat. Assalamualaikum. Ustadz Hidayat Nur Wahid. Kemudian ada juga Ustadz AM Fakhir, Pak Abdurrahman Muhammad Fakhir. Ahlan wa sahlan Ustadz Fakhir. Dan yang lain kalau saya belum melihat, mohon maaf tidak disebut satu persatu. Kita lanjut sekarang untuk mendengarkan takziah, kalimat takziah yang kedua. Saya ingin persilakan kepada Ustadz Lukman Hakim Saifuddin, alumnus tahun 1982 atau 83. Silakan Ustadz Lukman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya muliakan para masyayikh, para ulama, para kiai, para asatiz yang hadir dalam forum yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Amin. Dalam rangka mengenang kepulangan almarhum almakfurlah Bapak Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Secara khusus yang saya muliakan Ustadz Habib Hirzin, saya biasa menyapa beliau dengan Mas Habib. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengar testimoni, kesaksian beliau yang sangat menginspirasi terkait dengan keberadaan sosok almarhum. Juga yang saya hormati Ustadz Hidayat Nur Wahid, Ustadz Fakhir, mestinya beliau-beliau ini yang lebih layak untuk memberikan kesaksian dalam kesempatan kali ini dibanding saya gitu. Tapi ya saya merasa harus menunaikan kewajiban dari teman-teman yang memprakarsai acara ini. Juga kepada semua yang saya hormati, seluruh 500 partisipan dari acara kita pada malam hari ini. Tentu pertama saya ingin menyampaikan rasa syukur, apresiasi, sekaligus terima kasih yang tiada terhingga kepada pemrakarsa acara ini. Ada Ustadz Yunus Abu Bakar yang menghubungi saya, juga Ustadz Mukhlis Hanafi, dan secara khusus saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada OIAA, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar, yang memfasilitasi Zoom meeting ini, karena tadi saya melihat ini fasilitasi dari OIAA. Jadi sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah sampai 500 kuota, meskipun tentu ini dibanding dengan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu alumni Gontor, ini memang tidak cukup bisa menampung, tapi setidaknya prakarsa ini patut amat sangat kita hargai. Ya, saya diminta untuk memberikan kesaksian, mungkin amat sangat terbatas, karena sosok almarhum Al-Makfurlah itu luar biasa. 78 tahun beliau menjalani kehidupan ini. Tentu kalau harus saya potret itu sifatnya hanya snapshot saja, jadi hanya selintas saja yang bisa saya lihat. Nah, namun demikian memang selalu kematian itu, apalagi ini wafatnya ulama besar, kiai besar, selalu saja mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah kesedihan, rasa duka, seperti yang tadi Ustadz Habib Hirzin sampaikan. Kita sekarang semua dalam suasana duka, karena kita ditinggal oleh guru kita, oleh teladan kita, uswah kita. Tapi juga sisi yang lain, makna yang lain, kematian itu hakikatnya adalah kebahagiaan. Khususnya bagi yang menjalaninya, yang berpulang, karena tidak ada kebahagiaan lain selain berpulang kepada Sang Halik, kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu dua makna ini. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan kepulangan almarhum adalah kepulangan yang husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan almarhum diampuni segala kesalahan dan kehilafannya, diterima segala amal kebajikannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan almarhum di tempat yang sebaik-baiknya di sisinya. Ya, kalau saya diminta untuk menggambarkan sosok almarhum, karena saya melihat tadi dari para partisipan yang ada dalam forum ini, tidak sedikit yang muda-muda, jadi mungkin alumni-alumni yang masih baru begitu, juga ada tidak sedikit yang putri begitu. Setidaknya ada 5 poin yang saya bisa pilih sebagai upaya untuk bisa lebih mendekatkan siapa sesungguhnya sosok almarhum ini. Pertama, setiap orang yang bertemu dengan almarhum pasti dengan cepat akan muncul kesan bahwa almarhum adalah orang yang cerdas. Ini setidaknya kesan saya begitu. Dari cara beliau berbicara, cara beliau mendengar, jadi segala tutur kata, perilaku, sikap beliau itu menunjukkan orang yang cerdas begitu. Yang saya maksud cerdas itu adalah kemampuan beliau yang menurut hemat saya luar biasa dalam memetakan masalah, apapun masalah yang dihadapi. Ini sosok yang menonjol menurut saya. Jadi almarhum punya kemampuan tidak hanya mengidentifikasi masalah dalam rangka memetakan masalah ini, tapi beliau selain mengidentifikasi masalah, beliau juga punya kemampuan untuk melihat apa saja faktor-faktor penyebab dari munculnya masalah yang telah diidentifikasi itu. Bahkan beliau juga mampu melahirkan beragam alternatif solusi dari masalah yang ada. Jadi itu yang saya maknai kecerdasan pada diri almarhum. Karena hidup ini hakikatnya adalah menghadapi masalah, dan ini adalah sesuatu yang menonjol pada diri almarhum, kemampuannya memetakan masalah, sehingga lalu kemudian segala persoalan, apalagi persoalan yang dihadapi oleh pondok yang sangat kompleks, tentu itu berhasil beliau hadapi tentu bersama para masyayikh, bersama para pengasuh dengan cukup baik begitu. Nah, hal kedua yang segera juga kita lihat dari sosok almarhum selain kecerdasan adalah entrepreneurnya, kewirausahawastaannya. Jadi beliau adalah seorang manajer yang sangat baik. Jadi pengelola, memanage, mengatur dengan baik. Mungkin karena bekal kemampuan dalam melihat, dalam memetakan masalah itu, sehingga beliau mampu untuk mengatur resources yang ada dalam rangka, sumber daya yang ada dalam rangka menghadapi masalah itu. Jadi beliau adalah manajer yang baik. Kebesaran Gontor menurut hemat saya adalah tidak lepas dari sentuhan tangan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, dan beragam hal yang terkait dengan diri almarhum itu. Beliau yang sangat menonjol menurut saya mau dan mampu menangani sendiri masalah-masalah yang dihadapi oleh pondok itu. Jadi turun tangan langsung. Jadi tidak bosi begitu gayanya, tidak seperti umumnya orang kalau sudah pada tingkatan di atas itu hanya perintah, atau beliau betul-betul turun langsung, menangani langsung. Jadi ini sangat berkesan menurut saya kemampuan beliau untuk menunjukkan kepemimpinannya itu. Nah, yang ketiga, beliau adalah seorang pendidik. Bahkan seperti yang tadi Ustadz Habib Hirsin sampaikan, pendidik yang luar biasa, tapi pendidik yang juga sekaligus pembelajar. Beliau itu pembelajar yang sangat baik menurut saya. Kemampuan beliau mendengar pandangan
yang berbeda sekalipun itu buat saya sangat mengesankan. Saya punya pengalaman khusus dengan beliau. Biasanya ketika beliau ada di Jakarta, beliau selalu saja meluangkan waktu untuk mengundang para alumninya, khususnya yang senior begitu, untuk didengar apa persoalan bangsa ini. Jadi beliau tidak hanya menangani persoalan pondok secara keseluruhan, tapi bangsa dan negara. Banyak saksi di sini, Ustadz Hidayat, ada Pak Din, ada banyak sekali tokoh-tokoh senior, dan saya ketika itu termasuk yang junior dari sisi periode kelulusan di pondok. Kebetulan saja ketika itu saya anggota DPR, lalu kemudian mungkin diundang juga untuk bisa memberikan perkembangan apa yang terjadi di Senayan, di legislatif, dan lain sebagainya. Tapi kesan kuat saya yang sangat berkesan, beliau itu pendengar yang baik. Beliau mendengarkan banyak pandangan orang terkait dengan suasana situasi yang terjadi beserta persoalan-persoalan yang menyertainya. Jadi beliau sangat cair, sangat egaliter, begitu ya, memposisikan diri setara, sederajat dengan sesama. Bahkan terhadap saya yang mungkin sangat jauh terpaut usia, 20 tahun terpaut usia, beliau seringkali memanggil saya dengan sebutan Pak. Buat saya itu luar biasa. Pak Lukman begitu. Hanya dalam pertemuan yang sangat pribadi, yang empat mata, hanya berdua saja, dia memang langsung menyebut saya. Tapi di forum, beliau selalu menyebut Pak. Itu buat saya sangat berkesan begitu. Nah, beliau juga seorang pelobi yang handal. Jadi membangun pembangun jaringan yang sangat baik. Tidak hanya pondok-pondok alumni yang dibangun dengan luar biasa, tapi juga dengan kalangan pemerintahan begitu. Jadi sekali lagi kebesaran Gontor tentu tanpa bermaksud untuk mengecilkan peran yang lain yang tentu juga sangat kontributif, sangat luar biasa, tapi sosok almarhum dalam membangun networking ya, jaringan sehingga Gontor dikenal tidak hanya di Indonesia secara nasional tapi dikenal oleh dunia, itu memang begitu mengesankan. Dan yang kelima, poin yang begitu berkesan buat saya, beliau itu bekerja menangani segala sesuatu itu dengan rasa cinta. Hati beliau itu adalah pondok. Jadi semua aktivitas beliau, pemikirannya, berbagai hal yang beliau lakukan itu selalu berorientasi pada pengembangan pembangunan pondok. Jadi memang hatinya di pondok, dan cintalah yang lalu kemudian melandasi bagaimana beliau mengelola pondok itu. Jadi itu sosok yang saya bisa tangkap. Tentu banyak yang lain, tapi setidaknya itu yang saya rasakan. Ada dua warisan yang beliau tinggalkan yang mungkin tidak banyak orang tahu, yang secara nasional ini berdampak sangat besar bagi pengembangan dunia pesantren secara keseluruhan. Pertama adalah Undang-Undang Sisdiknas. Jadi Undang-Undang Sisdiknas itu dibahas dan disahkan pada tahun 2003. Ketika itu saya anggota DPR, saya anggota Panja yang membahas dan ikut mengesahkan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Ketika itu Pak Syukri almarhum itu begitu rajinnya menghubungi saya, bertelepon langsung, kadang-kadang SMS, untuk selalu mendapatkan informasi bagaimana perkembangan pembahasan, dan beliau begitu rajin memberikan masukan-masukan. Intinya adalah beliau ingin meyakinkan betul bagaimana agar agama itu tidak tercerabut dari pendidikan nasional kita. Jadi beliau begitu concern dengan pendidikan nasional itu, dan agama harus betul-betul
tidak hanya mewarnai, tapi harus menjadi dasar sekaligus orientasi bagi pengembangan pendidikan nasional kita. Maksud saya nilai-nilai agama itu. Dan setiap kali saya membaca, menelaah undang-undang Sisdiknas, itu otomatis saya selalu terkenang almarhum, karena memang kontribusi almarhum luar biasa dalam memberikan substansi undang-undang Sisdiknas itu. Yang kedua, peran almarhum yang menasional dalam konteks pengembangan pondok pesantren itu adalah kelahiran peraturan Menteri Agama mengenai muadalah. Di kepedulian almarhum untuk bisa mensetarakan, mensejajarkan para lulusan pondok, khususnya yang menerapkan pondok-pondok yang seperti Gontor, yang mu'alimin ini, atau pondok-pondok yang salafi, yang salaf begitu ya, yang tidak menggunakan kurikulum pemerintah. Itu selama ini sebelum lahirnya PMA tentang muadalah tahun 2014 itu kesulitan lulusannya karena tidak memiliki status yang setara dengan lulusan satuan pendidikan keagamaan lain setingkat aliyah. Nah, beliaulah yang meyakinkan pemerintah luar biasa dengan mencontohkan keberadaan Gontor, karena Gontor sudah mendapatkan pengakuan dari lembaga pendidikan internasional di luar negeri, di Mesir, di banyak tempat, tapi justru di Indonesia sendiri tidak diakui. Dan cara beliau meyakinkan itu luar biasa, sehingga lalu kemudian ya alhamdulillah ketika saya mendapatkan amanah sebagai Menteri Agama pada bulan Juli, itu lalu kemudian bisa disahkan Peraturan Menteri Agama nomor 18 tahun 2014 terkait dengan muadalah, sehingga lulusan pondok pesantren sejak saat itu sampai sekarang dan seterusnya itu setara dengan lulusan satuan pendidikan keagamaan setingkat aliyah. Jadi Pak Syukri luar biasa kontribusinya dalam hal ini. Terakhir, saya ingin tentu menyampaikan pesan dan harapan sebagaimana tadi Ustadz Habib Hirsin. Jadi Pak Syukri itu sudah selesai. Beliau sudah selesai dan menurut hemat saya semua kita bersaksi beliau menyelesaikan dengan baik, dengan husnul khotimah. Tinggal kita, murid-muridnya, anak didiknya, kader-kadernya atau yang melanjutkan perjuangan. Ini bagaimana cara kita melanjutkan nilai-nilai yang selama ini ditanamkan oleh almarhum. Maka kalau itu ditanyakan kepada saya kembali kepada inti dari pondok modern Gontor itu sendiri, yaitu kredo yang mengatakan bahwa lulusan Gontor itu harus berada pada posisi di atas dan untuk semua golongan. Sebuah moto yang luar biasa menurut saya. Di atas dan untuk semua golongan. Artinya kita-kita ini dituntut untuk menjadi pengayom, untuk menjadi para pendidik yang mengayomi, yang merangkul, yang membimbing, membina, mendampingi masyarakat kita secara keseluruhan. Dan untuk bisa berada di atas dan untuk semua golongan, maka panca jiwa Gontor itu harus betul-betul mampu kita fahami dengan sebaik-baiknya dan kita terapkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa punya jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa berdikari atau mandiri, jiwa ukhuwah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah jiwa kebebasan. Bebas dalam artian merdeka, independen atau interdependen, artinya tidak tergantung dengan apapun juga. Dan ini penting agar lalu kemudian kita bisa memposisikan diri di atas dan untuk semua golongan. Saya pikir inilah beberapa hal terkait dengan kesaksian saya. Tentu banyak hal-hal yang lain yang bisa dijelaskan, betapa egaliternya, betapa cairnya beliau. Tahun-tahun 90-an saya menyaksikan sendiri banyak alumni Gontor yang
berprofesi macam-macam sebagai jurnalis, sebagai peneliti, sebagai motivator, sebagai penulis, novelis dan lain sebagainya. Itu Pak Sukri selalu mengundang mereka untuk memberikan pengetahuan pengalamannya kepada santri-santri yang ada di sana. Dan Pak Sukri juga ikut mendengar secara tekun pengalaman alumni-alumni yang sesungguhnya jauh di bawah beliau. Jadi kemampuan beliau mendengar, kemampuan beliau untuk mendapatkan masukan itu luar biasa. Contohnya ketika almarhum Mas Dawam Raharjo misalnya mengkritik Gontor, Gontor dinilai sebagai pondok yang sangat elitis begitu, yang sangat steril dari masyarakat lingkungan. Pak Sukri lalu kemudian menerima kritikan itu, lalu kemudian membuka diri, membangun unit-unit kooperasi, kerjasama, community development, akhir 90-an itu, awal 2000-an, lalu kemudian mereka ikut dalam proses bagaimana pengembangan ekonomi pada masyarakat sekitar itu. Jadi beliau memang seorang pendidik dan yang menurut hemat saya perlu digarisbawahi adalah beliau bekerja dengan rasa cinta dan itu hakikatnya adalah kekuatan beliau, sehingga melihat segala persoalan nyaris beliau tidak pernah mengeluh, tapi beliau selalu menyikapi berbagai ragam persoalan itu dengan senang, dengan ringan tangan, karena memang cinta yang ada pada dirinya itu melampaui segalanya dan orientasinya adalah selalu demi pengembangan pondok Gontor. Demikian testimoni saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, syukur jazilan kita sampaikan kepada Ustadz Luqman Hakim Saifuddin, alumnus tahun 1983, Qismur Riyadhah. Seingat saya dulu, antum kelas 6, saya kelas 1. Ya, alhamdulillah. Sempat ketemu. Tentu seperti tadi disebutkan oleh ustadz-ustadz kita, banyak sekali tokoh yang sebetulnya berhak untuk mendapat kesempatan menyampaikan testimoni juga. Tetapi tampaknya kalau semua itu diberikan atau diberi kesempatan pada malam hari ini, saya kira tidak mungkin. Karena itu kemudian para pemerakarsa tadi, Ustadz Yunus dan Pak Ustadz Mukhlis, sudah rembukan. Kita akan adakan lagi pertemuan semacam ini insya Allah pada pekan depan, bukan pekan depan, jadi Selasa malam Rabu. Selasa malam Rabu yang akan datang insya Allah. Hari ke-7 ya? Malam ke-7. Malam ke-7, insya Allah malam ke-7, dan akan ada undangan seperti ini lagi. Insya Allah. Insya Allah. Sebelum kita melangkah kepada pembacaan doa, saya ingin memberi kesempatan kepada Ustadz Riza Azhari, putra dari Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi MA, untuk juga menyampaikan sepatah dua patah katanya. Silakan Ustadz Riza, fadhal. Masya Allah, syukran Ustadz. Afwan. Waktunya, Masya Allah, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para asatid dan ustazah yang pada kesempatan malam hari ini bisa bergabung di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama, Masya Allah, kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para asatid dan ustadzah sekalian, terutama pada pelayat ataupun yang hadir serta ikut
mengantarkan beliau ke peristirahatan yang terakhir merupakan kehormatan bagi kami. Dan kemudian doa bagi beliau itu yang diharapkan, dan itu adalah jawaban daripada doa beliau, di mana doa beliau itu diwujudkan dengan apa yang mungkin tadi dari Ustadz Habib Hirzin, kemudian Ustadz Luqman Hakim. Beliau berdoa dengan bergerak, beliau berdoa dengan berbuat. Jadi doa tidak hanya berucap, tapi dengan perbuatan. Itu yang kemudian kami bisa tangkap, sehingga beliau mengerjakan itu semuanya dengan cinta dan sayang. Beberapa hal mungkin saya mewakili daripada keluarga, betul-betul mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang pertama, keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor, alumni, guru, santri, wali santri, semuanya. Kemudian kepada para dokter dan para medis yang sudah membantu, yang sudi kiranya betul-betul bondo bahu pikir tanpa henti, betul-betul Masya Allah 7 tahun lamanya beliau mengalami sakit ini dengan penuh hikmah dan penuh rasa sayang. Kalau toh beliau tidak bisa ngomong, mungkin kalau beliau bisa ngomong, beliau bisa mengucapkan terima kasih dan kemudian beliau bantulah saya. Tapi nampaknya tanpa beliau ngomong, semua dokter, semua para medis membantu beliau dengan tulus, ikhlas, Masya Allah, hingga akhir hayat beliau. Ini merupakan suatu hal pelajaran bagi kami, Ustaz. Keluarga tentunya, yang kemudian dalam 7 tahun kami mendampingi beliau dengan bertemu dengan berbagai macam hal kejadian yang ada sebenarnya apa yang diinginkan oleh beliau. Saya menggarisbawahi bahwa ternyata apa yang dilakukan beliau dari awal itu hanyalah untuk mewujudkan bumi Darussalam, bumi kampung damai, kampung yang betul-betul damai. Sehingga itulah apa yang dilakukan oleh beliau seperti tadi yang dikatakan oleh Ustadz Luqman, Ustadz Habib Hirzin. Semuanya kembali untuk santri, untuk guru, untuk wali santri, masyarakat, dan umat pada umumnya. Maka kami sadar betul bahwa ini bukanlah Bapak kami saja, tapi Bapak umat, bukan guru kami, tetapi guru semuanya, bukan hanya kiai kami saja, tetapi kiai seluruh pondok. Maka inilah salah satu kenapa kemudian beliau waktu kami bertanya dalam suatu perjalanan umroh terakhir beliau di tahun 2014, ketika beliau juga menginginkan kain kafan beliau untuk dicuci di sana, lalu kemudian kita pakaikan hari ini dan kita antarkan beliau dengan itu. Kami bertanya, Bapak hampir 2 jam berdoa. Bapak doa untuk siapa saja? Untuk Bapak sudah apa belum? Dalam 2 jam tersebut ternyata Bapak belum berdoa untuk beliaunya sendiri. Tetapi doa yang diucapkan untuk umat, untuk santri, untuk para alumni dan masyarakat, lalu kemudian untuk keluarga Gontor, baru kemudian keluarga sendiri, dan terakhir untuk beliau sendiri. Dari situlah terjawab sudah betul-betul untuk membuat bumi Darussalam ini menjadi sebuah peradaban Gontori. Beliau berdoa dan bergerak dengan gerakan betul-betul tulus ikhlas, didasari dengan tulus ikhlas, cinta dan sayang. Tak lupa di situ yang diajarkan selalu kepada kami adalah sungguh-sungguh, pol-polan, peh-pehan, tenanan. Pokoknya
tidak ada sedikit pun niatan hanya untuk diri sendiri, tetapi adalah untuk li'ila'i kalimatillah. Itu yang kami bisa pelajari dari beliau. Mungkin masih banyak sekali. Namun demikian, mungkin malam hari ini saya anak yang selalu mendampingi beliau, putra yang selalu mendampingi beliau. Dari putra-putra yang lain, kami tetap meminta doa untuk mengirimkan Fatihah sebagaimana beliau berpesan. Nek toh aku mati, ojo sampai Fatihahmu mandek. Jangan sampai Fatihah kita berhenti. Nggih, Pak. Maka kami mohon kepada seluruhnya dengan ikhlas setiap dalam doanya untuk mendoakan guru kita, kiai kita, dengan membacakan Fatihah minimal 1 kali dalam setiap sholatnya. Berikutnya, sekali lagi betul-betul kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran yang sudah hadir di sini atau mungkin yang belum hadir, tidak masalah. Dari rumah mohon didoakan. Mohon didoakan. Hanya itu yang kemudian bisa kami ucapkan. Tidak lupa lagi kepada rumah sakit yang kemudian sudah membantu, yang sudah kiranya betul-betul ikhlas membantu beliau, Rumah Sakit Muhammadiyah, Ponorogo, Madiun, Surabaya, dan semuanya. Terutama para dokter-dokter yang betul-betul sudah berjuang, betul-betul 24 jam. Tanpa henti kami pun sudah telepon berkali-kali, Pak, nggak kenal waktu, nggak kenal apa, tapi beliau-beliau semuanya betul-betul support untuk merawat beliau hingga kemudian beliau meninggal. Mudah-mudahan semuanya dicatat menjadi amal jariah. Amin. Buat beliau semuanya. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz dan Ustadzah sekalian, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kami terus mohon doa. Kalau toh ditanya pesan terakhir Bapak apa? Kami sampai dengan terakhir, Bapak belum bisa berbicara pun, mungkin pesan beliau adalah apa yang sudah diberikan oleh Bapak selama kemudian Bapak bisa mendidik kita, itulah adalah pesan beliau. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan, memperjuangkan nilai-nilai tersebut, tidak lain li'ila'i kalimatillah. Itu saja mungkin Ustadz yang kemudian bisa kami sampaikan. Mohon maaf, sekali lagi terakhir, mohon maaf atas kesalahan beliau. Mungkin saja ada yang kemudian tersakiti ataupun apapun, betul-betul kami mohon maaf. Dan mohon dimaafkan beliau supaya kemudian beliau tenang di sana. Saya rasa itu Ustaz yang bisa kami sampaikan. Adapun kalau toh tadi dipesan oleh para asatid yang ada di sini, kalau toh hadir bagaimana Ustadz? Tidak masalah, namun tetap menjaga protokol kesehatan dan kami di sini tetap membuka untuk takziahnya. Begitu Ustadz yang bisa kami sampaikan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Syukran Dr. Ustadz Riza Azhari bin Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi mewakili keluarga, dan tentu saja kita sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Riza tadi bahwa Pak Syukri, Kiai Haji Abdullah Syukri bukan hanya bapak dari Ustadz Riza dan anak-anak beliau, tetapi adalah bapak kita semua. Ustadz Syukri adalah orang tua kita semua, guru kita semua, sehingga kami merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga, kesedihan yang dirasakan oleh keluarga juga kami rasakan, walaupun kami banyak di antara kita yang tidak bisa hadir langsung mengantar pemakaman beliau,
banyak hal, antara lain barangkali adalah karena faktor COVID, sehingga masih ada yang belum berani untuk mengantar beliau. Tetapi itu tidak mengurangi ketulusan dan keinginan kami untuk tetap berbakti kepada beliau, antara lain dengan cara seperti ini. Dan insya Allah ini akan kita lanjutkan pada malam ke-7 nanti, kegiatan semacam ini. Dan mudah-mudahan malam ke-7 itu mungkin kuota Zoom-nya yang kita tambah, atau kita buka peluang melalui live streaming di YouTube dan Facebook, supaya yang ikut serta bisa lebih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Riza. Sampaikan salam kami nanti kepada keluarga dan keluarga besar pondok, terutama Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Insyaallah. Insyaallah. Para ustazatiz, ustazat, bapak ibu, orang tua santri, adik-adik santri yang baru-baru, para alumni semuanya dan simpatisan, kita telah tiba di penghujung pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah akan ditutup dengan doa yang kami mohon dengan hormat kepada Ustadz Kiai Haji Sofwan Nizami untuk memimpin doa penutup ini. Tafadhol Ustadz Kiai Sofwan Nizami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ya'tihil maut min kulli makan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah antum syuhadaullah fil ard antum syuhadaullah fil ard antum syuhadaullah fil ard. Mari sama-sama saya mengajak para asatidz, para syekh, para senior untuk bertasyhid, asyhadu annahu min ahlil khair. Asyhadu annahu min ahlil khair. Khair. Wajabat lahul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahman Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdu ya Allah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu wa lakal izzu wa lakal karamu wa lakal judu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil Karim wa ma hallatnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallahi wa bihamdihi wa ma sallaynahu la hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisi hadiyatan minna wasilah wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilah wa barakatan syamilah wa a'malan mutaqabbalah la hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa li ashabina wa ahbabina wa li asatidina wa li muallimina wa liman ahsana ila wa khususan nuqaddim wa nuduhi ila ruhi almarhum Kiai Haji Ahmad Sahal rahmatullahi wa ridwanu summa ila ruhi Kiai Haji Imam Zarkashi rahmatullahi wa ridwanu summa ila ruhi Kiai Haji Zainuddin Fannani rahmatullahi wa ridwanu summa ila Kiai Haji Imam Badri rahmatullahi wa ridwanu summa ila ruhi Kiai Haji Sulaiman Luqmanul Hakim rahmatullahi wa ridwanu summa ila Kiai Haji Ibrahim Taib rahmatullahi wa ridwanu summa ila Kiai Haji Abdullah Mahmud rahmatullahi wa ridwanu summa ila Kiai Haji Atim Husnan rahmatullahi wa ridwanu summa ila ruhi Kiai Haji Samsul Hadi Abdan rahmatullahi wa ridwanu
Suma ila ruhi Kiai Haji Akrim Mariyat rahmatullahi ridwanu. Suma ila ruhi Kiai Haji Ma'sum Selawung rahmatullahi rumranu. Allahumma rfa' lahumud darajat wa kaffir anhumus sayyi'at wa dha'ib lahumul hasanat wa adkhilhumul jannah mal aba wal awliya wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ighsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma naqqihim minal khataya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Wa qihim fitnatal qabri wa adzaban nar. Wa qihim fitnatal qabri wa adzaban nar. Wa qihim fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma iftah abwabas sama li arwahihim wa jafil arda an junubihim wa laqihim birahmatikal amna min adzabik hatta tab'athahum ila jannatik. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifata was syada'ida wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa Indonesia wa min buldanil muslimina 'ama. Allahumma sahhil umurana wa umura ma'hadina hadha darussalam ma damatis samawati wal ard. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduhim wa wafiqhum lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma ij'alna minal alimin. Allahumma ij'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin. Allahumma ij'alna minal alimin al-amilin al-mukhlisin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah wa syarril 'aqibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah bal minna ya karimul afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Ustadz Kiai Haji Sofwan Nizami yang sudah memimpin doa penutup pada pertemuan kita malam hari ini. Doa santri untuk Kiai yang diprakarsai oleh Ustadz Yunus Abu Bakar dan Ustadz Mukhlis Hanafi dan difasilitasi Zoom-nya oleh Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia yang diketuai oleh TGB dan Sekjennya Pak Mukhlis Hanafi. Sebelum kita akhiri, kita tutup, saya ingin menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada para pemrakarsa, kemudian juga kepada asatizah yang sudah memimpin tahlil, Ustadz Kiai Haji Agus Ghafurur Rahim, juga yang sudah menyampaikan takziahnya melalui mewakili kita semua. Wa ala ra'sihim Ustadz Habib Khirzin, terima kasih sekali lagi Ustadz Habib, dan juga Ustadz Lukman Hakim Saifuddin, juga Ustadz Reza yang mewakili keluarga, dan ucapan yang sama terima kasih walaupun belum mendapat kesempatan untuk berbicara, mohon maaf, kepada Ustadz Hidayat Nur Wahid, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan pada malam ke-7 nanti beliau ada kesempatan untuk bisa menyampaikan testimoninya juga. Juga kepada Ustadz AM Abdurrahman Muhammad Fakhir yang turut hadir, dan yang lain-lain yang mungkin belum sempat saya lihat, belum sempat kita sapa. Juga kepada seluruh orang tua, kepada adik-adik yang baru lulus, santri yang baru lulus, dan semua asatiz dan ustazat simpatisan yang menghadiri acara ini. Kita tutup acara ini secara formal dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin yang ingin bernostalgia sedikit-sedikit, kita beri waktu barang 5-10 menit, lah itu kita tutup Zoom-nya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.